Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali dengan saudara pada pagi hari ini. Saudara, beberapa figur perempuan yang luar biasa, yang salah satunya adalah yang mau saya eksposisi pada pagi hari ini. Siapa dia saudara? Nah, topik khotbah pada pagi hari ini akan saya beri judul mengalami perjumpaan dengan Elohim. Mengalami perjumpaan dengan Elohim. Dari Rut 1 sampai Rut 4, karena kitab Rut ini hanya ada 4 pasal, jadi dibaca semua. Nah, coba kita akan membaca dari Rut 1 ayat yang keempat. Rut 1 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka mengambil istri bagi mereka dari wanita-wanita Moab. Nama yang pertama adalah Orpa, dan nama yang kedua Rut. Dan mereka tinggal di sana sekitar 10 tahun. Nah, saudaraku yang terkasih, pertama kali nama Rut muncul itu di dalam kitab ada dalam ayat yang keempat. Jelas dikatakan bahwa Rut adalah perempuan Moab. Ini menarik sekali saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membandingkan diri kita dengan Rut. Bukankah kita seringkali menggerutu tentang diri kita sendiri? Ah, saya orang susah, saya orang yang menyesali diri sendiri. Kenapa saya dilahirkan di keluarga ini? Kenapa saya begitu? Kenapa saya begini? Sering kan kita demikian. Tapi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, sejelek apapun masa lalu kita, jika dibandingkan dengan Rut, kita ini masih jauh lebih baik loh saudara. Kenapa saya bilang begitu saudara? Saudara, Rut ini orang apa tadi? Orang Moab. Itu problemnya. Dia orang Moab. Kenapa saya bilang problem saudara? Karena saudara harus tahu siapa itu Moab. Siapa itu Moab? Saudara ingat Sodom dan Gomora? Itu salah asal mulanya Moab. Mungkin saat itu Bapak Yahweh begitu kesal, begitu dongkol sama yang namanya Sodom dan Gomora. Karena ini mungkin saat itu Sodom dan Gomora itu seperti kota Jakarta, kota metropolitan, kota besar pada zaman itu. Lot milik kota ini saudara. Lot milik kota ini, milik kota Sodom dan Gomora. Abraham begitu diberkati oleh Bapa Yahweh. Lot pun ikut kecipretan berkat itu saudara. Sampai suatu titik kekayaan mereka begitu banyaknya. Ketika mereka sangat diberkati, gembala-gembala Abraham, gembala-gembala Lot itu selalu ribut. Ributnya soal apa saudara? Ributnya soal masalah air. Nah, kenapa? Karena air yang begitu sedikit di padang gurun harus mencukupi dari keluarga Abraham dan keluarganya Lot. Sampai akhirnya kemudian Abraham itu panggil Lot, Lot untuk naik ke atas puncak. Kemudian Abraham berkata, Lot, kita sering lihat ini para gembala kita ini selalu ribut soal masalah air. Sudah deh, lebih baik kita mendingan pisah. Kamu pilih di daerah mana yang kamu suka. Jika kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Maka Lot kemudian memandang alam sekitarnya. Kemudian dia tertuju pada lembah Yordan. Kenapa dia memilih Yordan? Karena hijau, karena subur saudara. Kemudian Lot bilang, udah aku pilih sana aja, karena itu Yordan hijau. Singkat cerita, kota itu menjadi besar dan menjadi jahat di mata Bapak Yahweh saudara. Sehingga saking kesalnya Bapak Yahweh ingin menenggelamkan Sodom dan Gomora dengan apa saudara? Dengan api dan belerang saudara.
Tapi Bapak Yahweh mengasihi keluarga Lot, karena keluarga Lot ada di Sodom dan Gomora. Kemudian Bapak Yahweh mengutus malaikatnya untuk menjemput Lot. Lot cepat tinggalkan kota ini, tapi jangan melihat ke belakang. Nah, istri Lot ini ingin melihat ke belakang, apa sih yang terjadi? Sehingga kemudian seketika itu istri Lot menjadi tiang garam. Kemudian Lot hidup dengan 2 anak perempuannya. Singkat cerita, mungkin karena ingin melanjutkan keturunan, kedua anak ini membuat mabuk ayahnya, dan kedua anak ini tidur bersama-sama dengan ayahnya. Kemudian kedua anak ini hamil. Nah, salah satu anak Lot ini adalah Moab, saudara. Yang saya mau katakan, Rut ini orang Moab. Rut ini berasal dari nenek moyang yang lahirnya saja sudah mewariskan kutuk. Karena apa? Karena apa mewariskan kutuk? Karena lahir dari hubungan yang tidak lazim antara anak dengan bapaknya. Jadi Moab ini lahir sudah mewarisi kutuk, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, kutuk apapun yang mengikat kita, asal kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, itu kutuk tidak berdampak apa-apa lagi, saudara. Amin, saudara. Jadi andai kata saudara punya kutuk, saudara mau didoakan oleh pendeta kaliber sekalipun, oleh 10 pendeta sekalipun, kalau di dalam diri kita tidak bertobat, percuma, saudara. Karena pertobatan itu dari diri sendiri, saudara. Itu poinnya, saudara. Andai kata Moab yang manusia dengan kutuk itu kemudian mau bertobat, maka selesai itu kutuknya, saudara. Tapi kitab suci katakan apa? Moab ketika bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi bangsa yang besar, Moab tidak mau bertobat, dan bahkan Moab jauh dari Bapak Yahweh dan tidak mau kembali ke Bapak Yahweh, saudara. Hingga pada suatu titik kitab nabi-nabi besar itu terucap kalimat, saudara. Kalimatnya apa? Kutuk kepada Moab, saudara. Serem, saudara. Coba kita baca Yesaya 16. Yesaya 16 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, namun sekarang Yahweh telah berfirman dengan mengatakan, dalam 3 tahun seperti tahun-tahun untuk seorang pekerja yang diupah, maka kemuliaan Moab bersama seluruh keramaiannya yang besar akan diapakan? Direndahkan. Saudara boleh garis bawahi, direndahkan, dan sisanya sangat sedikit, tidak banyak, saudara. Nah, di zaman Nabi Yesaya, Moab ini bangsa yang besar, bangsa yang sangat ditakuti, bangsa yang punya power, bangsa yang punya kekuatan, saudara. Tapi apa kata Yesaya, saudara? Kemuliaan Moab akan lenyap, dan orang-orang yang tertinggal tidak lagi memiliki kekuatan, saudara. Nah, ketika Yesaya melihat Moab tidak bertobat, maka diucapkanlah kutuk kepada Moab. Meskipun sudah dikutuk oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya, tetap Moab tidak mau bertobat, saudara. Maka makin menjauh dari Bapak Yahweh. Kalau Moab bertobat, mungkin hati Bapak Yahweh yang kita sembah itu mempunyai belas kasihan, saudara. Sampai nabi besar berikutnya penyambung lidah Bapak Yahweh berkata apa, saudara? Coba kita buka Yeremia 48. Yeremia 48 ayat yang ke-42. Di situ dikatakan apa? Dan Moab akan dihancurkan sebagai sebuah bangsa, karena dia telah membesarkan diri terhadap Yahweh. Nah, akhirnya Bapak Yahweh lewat Yeremia menubuatkan kembali, saudara, Moab akan diapakan? Dihancurkan sebagai sebuah bangsa, saudara.
Moab yang tadinya di zaman Yesaya sebagai sebuah bangsa yang besar, dinubuatkan menjadi bangsa yang kecil, tidak punya kekuatan lagi. Kalau ada orang pun pasti orang-orang yang lemah, saudara. Tapi di zaman Yeremia, Moab akan dihancurkan, saudara. Akan dihancurkan sebagai sebuah bangsa. Mungkin juga akan hilang, saudara. Nah, Rut ini orang Moab. Saya katakan Rut ini lebih buruk dari kita. Dia berasal dari suku Moab yang dikutuk oleh Bapak Yahweh. Nah, sedangkan kita tidak pernah, atau bangsa kita tidak pernah, atau suku kita tidak pernah dikutuk oleh Bapak Yahweh. Pernah Bapak Yahweh mengutuk bangsa Indonesia? Enggak pernah, saudara. Rut ini perempuan Moab, tapi dia dipakai Bapak Yahweh secara dahsyat, saudara. Luar biasa, saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari Rut ini, saudara? Kenapa Rut ada di kitab suci, saudara? Kalau kita baca kitab Rut dari pasal 1 secara keseluruhan, Rut itu muncul namanya di ayat berapa tadi? Ayat yang keempat. Karena dia menjadi menantu dari keluarga Elimelek. Dia istri daripada Mahlon. Kenapa keluarga Elimelek ini ada di Moab? Kalau kita baca Rut 1 ayat 1 sampai 3, karena saat itu Israel sedang dilanda kelaparan. Kemudian keluarga Elimelek ini ingin mengadu nasib ke negeri yang lain, yaitu Moab. Coba kita pakai logikanya, saudara. Kalau orang yang ke luar negeri, asumsinya itu orang kaya atau orang susah, saudara? Orang kaya, orang yang banyak duit. Kalau tidak akan bisa ke luar negeri orang susah. Nah, keluarga Elimelek ini adalah orang yang kaya, sehingga ketika terjadi bencana kelaparan di kotanya, dia bisa memboyong keluarganya itu pindah ke kota lain, yaitu Moab. Maka tidak heran jika Rut itu bisa menjadi mantunya mereka, saudara. Kenapa Rut bisa menjadi mantu keluarga dari Elimelek? Rut ini perempuan biasa loh, saudara. Secara latar belakang dia bangsa yang terkutuk, tetapi dia bisa masuk di dalam keluarga Elimelek. Karena keluarga Elimelek orang kaya, saudara. Makanya Rut mau, saudara. Kemudian singkat cerita, suaminya Rut ini meninggal. Akhirnya Rut menjadi janda. Inilah latar belakang Rut yang saya mau bagikan kepada saudara. Apa yang kita bisa ambil dari Rut ini, saudara? Kita baca, saudara. Rut 1. Kita baca silih berganti, saudara. Rut 1 ayat 6 sampai 15. Saya tunggu. Rut 1 ayat 6 sampai 15 kita baca silih berganti agar saudara mengikuti jalan cerita ini. Ayat yang ke-6. Kemudian bangkitlah dia dan kedua menantu perempuannya dan pulang dari padang Moab, karena dia telah mendengar di padang Moab bahwa Yahweh telah melawat umatnya dengan memberi makanan kepada mereka. Maka dia berangkat dari tempat di mana dia tinggal di sana dan kedua menantunya bersamanya, dan mereka menempuh perjalanan untuk pulang ke tanah Yehuda. Dan Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, kembalilah masing-masing ke rumah ibumu. Biarlah Yahweh berbuat kebaikan kepadamu, seperti yang pernah kamu lakukan kepada orang-orang yang sudah mati itu dan kepadaku. Biarlah Yahweh memberi anugerah kepadamu, dan masing-masing temukanlah tempat tertidur di rumah suamimu." Dan dia mencium mereka, lalu mereka menyeringkan suara dan menangis. Dan mereka berkata kepadanya, "Karena kami ingin pulang bersamamu kepada bangsamu." Dan Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu harus berangkat bersamaku? Masihkah padaku ada anak laki-laki dalam kandunganku?
aku untuk menjadi suamimu. Pulanglah anak-anakku, pergilah, karena aku terlalu tua untuk bersuami lagi. Walau aku berkata ada harapan bagiku, bahkan malam ini aku mendapatkan seorang suami, dan bahkan aku melahirkan anak lelaki. Apakah dalam hal ini kamu mau menanti sampai mereka menjadi dewasa? Apakah dalam hal ini kamu mau menutup diri untuk tidak bersuami? Jangan, anak-anakku, karena bagiku jauh lebih baik daripada bagimu. Dan tangan jauh terlebih daripada aku. Maka mereka menyaringkan suaranya dan menangis lagi. Lalu Orpa mencium ibu mertuanya, tapi Rut tetap berpaut padanya. Dan dia berkata, lihatlah, ipar perempuan telah pulang kepada bangsanya dan kepada ilahnya. Pulanglah menyusul ipar perempuanmu. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, keluarga Naomi tinggal di kota Israel untuk mencari nafkah di negeri orang, yaitu Moab. Saat mereka masuk ke kota terkutuk itu, maka habislah semuanya. Suaminya mati, anak-anaknya mati. Naomi tinggal sebatang kara dan hanya ditemani oleh kedua mantunya, saudara. Yang notabene kedua mantunya ini bukan orang Israel, tetapi orang Moab. Harta mereka habis dan Naomi menjadi tua. Kemudian dia mendengar bapak Yahweh itu memulihkan kota Yehuda, kota kelahirannya. Kemudian dia mau kembali ke negeri Israel, saudara. Maka dia kembali ke kampung halamannya dengan kedua menantunya. Nah, tapi di tengah jalan Naomi itu sadar bahwa mantunya ini ternyata tidak ada hubungan darah dengan dirinya. Maka Naomi berhenti dan bilang kepada kedua mantunya, kalian mendingan ngapain ikut aku? Mendingan kalian pulang, aku sudah tua, gak mungkin punya anak lagi. Lebih baik kalian pulang ke rumah ibumu. Nah, saudaraku yang terkasih, Orpa berpikir rasional, saudara. Orpa kembali ke rumah orang tuanya, tapi Rut tidak, saudara. Ini Rut tidak masuk akal kalau saya pikir, saudara. Coba kalau saudara masih punya ibu kandung dan saudara mempunyai ibu mertua. Yang jadi pertanyaan saudara, pilih mana saudara? Lebih cinta kepada ibu kandung sendiri atau kepada ibu mertua, saudara? Jujur, saudara. Ibu kandung pasti, saudara. Coba kalau anak perempuan kita menikah dengan seorang pria, pasti tidak mau tinggal bersama mertua, pasti ingin tinggal kepada ibu kandungnya. Jadi logika kita pasti pilih ibu kandung, benar nggak? Itu yang rasional. Kecuali jika ibu kandung kita sudah meninggal, nggak ada pilihan, tentu kita akan lebih sayang kepada ibu mertua. Jadi seperti Orpa ini saya pikir normal. Orpa kembali ke rumah ibu kandungnya, tapi Rut enggak loh, saudara. Disinilah yang menariknya, Rut enggak pulang walaupun masih ada ibu kandungnya. Kenapa Rut lebih memilih ikut mertuanya dan meninggalkan kampungnya Moab untuk pergi ke Bethlehem, tempat di mana dia tidak mengenal siapa-siapa, saudara? Kenapa, saudara? Kita baca, saudara. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Rut 1 ayat 16 sampai 17, di situ dikatakan apa? Dan Rut berkata, janganlah mendesak aku untuk meninggalkanmu, karena pulang dari mengikutimu. Karena kemana engkau pergi, aku akan pergi, dan di mana engkau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku, dan Elohimmu Elohimku. Di mana engkau mati, aku akan mati, dan di sanalah aku akan dikuburkan. Biarlah Yahweh melakukan demikian kepadaku. Bahkan biarlah dia menambahkannya sekiranya kematian dapat memisahkan antara aku dengan engkau. Coba saudara perhatikan, Rut perempuan yang hebat. Ada tidak orang yang berkata seperti yang Rut katakan ini?
Di mana engkau mati, aku akan mati. Tidak ada, saudara. Mungkin ada 1001, saudara. Rut bisa mengasihi Naomi mertuanya, bukan karena Naomi itu baik, bukan karena itu, saudara. Alasannya di ayat yang ke-16, saudara, di kalimat terakhir, saudara. Di situ dikatakan apa? Bangsamu adalah bangsaku, Elohimmu adalah Elohimku. Luar biasa, saudara. Ini statement yang luar biasa banget, saudara. Saya ketika membacanya ini merinding, saudara. Kenapa Rut lebih memilih ikut mertuanya dibandingkan pulang ke ibu kandungan di Moab, saudara? Karena Rut sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub, Elohimnya Naomi. Rut sudah mengalami perjumpaan dengan Bapak Yahweh ketika Rut masuk ke dalam keluarga Naomi, saudara. Sehingga dia berani berkata dengan pengakuan imannya, saudara, Elohimmu, Elohimku. Ini diucapkan oleh lidah seorang perempuan Moab, saudara. Luar biasa banget, saudara. Itu yang pribadi saya ini bangga terhadap Rut ini, saudara. Nanti saudara baca kisah Rut ini, hanya 4 pasal dikit, saudara. Nah, sebenarnya apa yang dialami Rut ini dialami juga oleh Orpa, saudara. Sebenarnya Orpa juga mengalami seperti ini. Sama-sama mereka masuk di keluarga Elimelek. Dan ketika kedua orang Moab ini masuk ke keluarga Elimelek, pasti mereka itu juga menyembah kepada Elohimnya mertuanya dan Elohim suaminya, saudara. Saya percaya itu, saudara. Mereka sadar Elohimnya keluarga Elimelek ini berbeda dengan Elohim yang mereka sembah, saudara. Orang Moab ini orang apa sih, saudara? Orang kafir, saudara. Penyembahannya itu banyak sekali berhala-berhala, saudara. Rut dulunya menyembah patung, saudara. Nah, ketika Rut masuk ke dalam keluarga Elimelek, keluarga ini saya percaya mengajarkan Elohimnya yang bukan patung, bukan Elohim yang dibentuk oleh manusia, saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Tapi Orpa cuma luarnya saja yang berubah, peribadatannya aja yang berubah, tapi hatinya tidak mengalami perubahan, saudara. Ketika Naomi berkata, kamu pulang aja deh, dia dengan begitu mudahnya pakai rasio dan kembali pulang. Tapi Rut tidak, saudara. Bukan karena semata-mata Rut ini cinta kepada mertuanya, bukan itu, saudara. Tetapi karena Rut mengalami perjumpaan dengan Elohim, saudara. Jika aku kembali ke rumah mamaku, maka pasti mamaku akan mendesak aku untuk menyembah kepada sesembahan, yaitu kepada patung-patung. Mungkin itu. Makanya Rut ini nggak mau pulang, saudara. Jadi bukan karena Naomi, tapi karena Bapak Yahweh, saudara. Amin, saudara. Maka orang Kristen harus belajar dari Rut ini, saudara. Banyak orang Kristen tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Banyak orang Kristen beribadah tetapi hatinya tidak fokus kepada Tuhan, saudara. Saya duduk di belakang, seringkali kan melihat orang lagi ada pengkhotbah, lagi khotbah, asik main HP. Makanya saya nggak begitu suka kalau ke gereja nggak bawa kitab suci, saudara. Saya paling nggak suka kalau kitab suci ada di HP, saudara. Kitab suci ada di HP hanya untuk perjalanan kalau kita sedang pergi, gitu loh. Kadang kita pergi keluar kota kan nggak bawa kitab suci. Jadi kitab suci di HP itu penting. Kalau ada di pesawat, kalau ada di bus, kalau ada di kereta. Tapi kalau di dalam gereja sebaiknya bawa kitab suci, saudara. Itu loh, saudara. Karena walaupun memang akan untuk baca, untuk ini, untuk buka kitab, tapi yang saya pantau walaupun ada, tapi kebanyakan
kadang WA bunyi, kecuali kalau dimatiin itu semua di tanda-tanda pesawat itu, jadi nggak masuk WA gitu loh. Itu dulu saudara, saya paling nggak begitu suka kalau melihat kitab suci ada di dalam HP. HP saya nggak ada kitab suci saudara, nggak ada. Saya lebih suka baca kitab suci ya di kitab suci. Maka banyak orang Kristen yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, begitu mudah untuk menyimpang dari ajaran Tuhan saudara. Bapak Yahweh mengubah hatinya sehingga cara pandangnya dia kepada mertuanya itu berubah, berbeda saudara. Ketika Rut berjumpa dengan Bapak Yahweh, cara pandangnya berbeda. Dia bisa pandang mertuanya seperti Bapak Yahweh memandang dirinya saudara. Saudara tidak akan bisa mengasihi mertua atau mengasihi orang lain sungguh-sungguh seperti Rut bilang gini, pokoknya tidak ada yang bisa memisahkan antara aku dengan engkau. Gak ada saudara. Saudara nggak akan bisa sampai titik itu kalau saudara belum mengalami perjumpaan dengan Bapak Yahweh. Sekarang coba kita baca saudara, Rut 2 ayat yang kedua. Rut 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan apa? Dan Rut wanita Moab itu berkata kepada Naomi, aku mohon biarlah aku pergi ke ladang dan biarlah aku memungut di antara bulir-bulir yang berjatuhan di belakang seseorang yang dalam pandangannya aku beroleh kemurahan hati. Dan berkatalah dia kepadanya, pergilah anakku. Perhatikan saudara, Rut mau menjadi mantu Naomi karena pertama kalinya calon suaminya itu orang kaya saudara. Makanya Rut mau menjadi menantu Naomi. Tapi ketika di Bethlehem, dia bilang kepada mertuanya, biar aku kerja aja ya Ma, biar kita dapat makan. Sekarang kan kita nggak ada uang, aku mau kerja di ladang memungut di antara bulir-bulir yang berjatuhan. Bayangkan saudara, meskipun Rut bergantung kepada Naomi, karena di Bethlehem dia tidak punya siapa-siapa saudara. Harusnya dia bergantung kepada mertuanya. Kenapa sampai Rut mau bekerja saudara? Karena saat Naomi pulang ke Bethlehem itu sudah tidak punya apa-apa, jatuh miskin saudara. Coba kita buka Rut 1 ayat 21. Di situ dikatakan apa? Aku telah pergi selagi berkelimpahan, tetapi Yahweh telah memulangkan aku dengan hampa. Rut bekerja dari pagi sampai petang sepanjang hari di ladang untuk mengumpulkan sisa-sisa gandum yang berjatuhan saudara. Nah sekarang coba kita baca Rut 2 ayat 17. Di situ dikatakan, dan Rut terus memungut di ladang hingga petang, dan dia mengirik apa yang ia pungut, dan banyaknya ada kira-kira 1 eva jelai. 1 eva itu takaran untuk biji-bijian saudara. Ukurannya kurang lebih 1 eva itu 22 liter. Banyak loh saudara, 22 liter itu berapa kilo ya? Berat, saya pasti mungkin sekitar 2 karung beras itu. Dia bisa mengumpulkan dari pagi sampai petang. Nah kenapa Rut mau mengerjakannya? Kenapa Rut mau mengerjakannya saudara? Dari pagi sampai petang. Karena dia mengasihi mertuanya saudara. Mengapa saudara? Karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Bapak Yahweh saudara. Karena kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Bapak Yahweh, kita mungkin sebel dengan mertua kita saudara. Sering kan kalau saya lihat di Facebook, antara mantu dengan mertua itu bisa tonjok-tonjokan tuh saudara. Ketika Rut mengerjakan hal-hal yang baik, Bapak Yahweh melihatnya saudara. Ketika kita kerjakan yang baik, Bapak Yahweh melihat saudara. Nah ketika Bapak Yahweh melihat,
Maka Rut diberkati secara luar biasa, saudara. Ketika kita taat kepada Bapak Yahweh melihat, saudara, sehingga Bapak Yahweh memberkati kehidupan kita dari hari lepas hari, saudara. Berkatnya apa, saudara? Berkat yang Rut terima itu apa, saudara? Yang pertama, saudara, suatu hari Rut bertemu dengan pemilik ladang gandum yang bernama Boas. Waktu dia ketemu dengan Rut, satu kata menarik, yaitu di Rut 3 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan apa? Dan dia berkata, 6 takar jelai ini dia berikan kepadaku, karena dia berkata, engkau tidak boleh pulang dengan tangan kosong karena kepada ibu mertuanya. Boas memberikan pesan kepada kita, saudara, bahwa ketika saudara pulang dari tempat ibadah bertemu dengan Bapak Yahweh, ketika saudara fokus dengan Bapak Yahweh, saudara tidak boleh pulang dengan tangan kosong, saudara. Karena Tuhan terlalu penuh dengan kemurahan, Tuhan terlalu penuh dengan kebaikan, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara, Rut 4 ayat yang ke-13. Rut 4 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, lalu Boas mengambil Rut dan dia menjadi istri baginya. Ketika dia menghampirinya, maka Yahweh mengaruniakan kehamilan kepadanya dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Rut diberkati oleh Bapak Yahweh. Tadinya dia di Bethlehem ikut Naomi pulang sebagai janda yang miskin, orang kafir, bangsa yang terkutuk, kemudian ikuti mertuanya yang sudah miskin lagi. Mereka ini 2 wanita buangan, saudara. Tapi ketika Rut mengerjakan yang baik, Bapak Yahweh melihat, Bapak Yahweh memberkati Rut, sehingga akhirnya ada seorang laki-laki jatuh cinta kepada Rut, yaitu Boas, saudara. Kenapa Boas mau dengan Rut, saudara? Kenapa Boas mau dengan Rut? Saya percaya dan saya yakin ini semua campur tangan daripada Bapak Yahweh, saudara. Singkat cerita, kemudian mereka menikah, saudara. Rut yang sampai di Bethlehem awalnya sebagai sebatang kara, kemudian Bapak Yahweh pulihkan. Bukan itu saja, saudara. Rut punya suami orang kaya, tapi Rut juga diberikan anak dari suami itu. Hal yang luar biasa, dia punya anak, saudara. Coba kita buka Rut 4 ayat 16 sampai 17. Kita baca kembali. Dan Rut mengambil anak itu, lalu meletakkannya di pelukannya, dan dia menjadi pengasuh anak itu. Dan para tetangga menyebutkan baginya sebuah nama dengan mengatakan, seorang putra telah dilahirkan bagi Naomi, dan mereka menyebutkan namanya Obed. Ia adalah ayah Isai, anak ayah Daud. Rut diberkati Bapak Yahweh. Dari janda muda, orang miskin, tidak punya teman, karena dia mengalami perjumpaan dengan Bapak Yahweh, Tuhan mengubah kehidupannya secara dahsyat, saudara. Air mata Rut ditampung di dalam kirbatnya Bapak Yahweh, saudara. Kemudian diberikan Boas, suami orang kaya, saudara. Kemudian diberikan seorang anak, saudara. Ternyata anak ini, kitab suci katakan bukan anak biasa, saudara. Dari pernikahan dengan Boas lahirnya Obed. Obed itu siapa, saudara? Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Daud, saudara. Nah, Daud ini siapa, saudara? Daud ini Raja Israel, saudara. Daud kemudian punya anak siapa? Salomo, orang terkaya dan penuh dengan hikmat, saudara. Dan dari darah Daud ini lahirlah Yeshua HaMashiach. Luar biasa nggak, saudara? Luar biasa banget, saudara. Dari perempuan kafir ini, Bapak Yahweh pakai luar biasa, menjadi nenek moyang juru selamatnya. Tuhan
Tuhan Yesus HaMashiach. Dari orang yang tadinya backgroundnya jelek, dari bangsa yang terkutuk, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa ubahkan menjadi berlian, saudara. Luar biasa banget, saudara. Mungkin saat belum menikah dengan Boas, dia mungkin itu dihina orang, mungkin dia dilecehkan, mungkin tidak punya teman. Tapi ketika menikah dengan Boas yang orang kaya, pasti dihormati, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka refleks sama Boas, saudara. Nah, kalau saudara mau diberkati seperti Rut, kuncinya apa, saudara? Alami perjumpaan dengan Bapak Yahweh, saudara. Kalau saudara belum pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Bapak Yahweh, coba saudara, mulai saat ini sungguh-sungguh fokus, taat dalam koridor Bapak Yahweh. Pasti Bapak Yahweh akan melawat saudara. Jika saudara sudah alami perjumpaan dengan Bapak Yahweh, hal yang mustahil, hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang biasa, akan bisa dikerjakan oleh Bapak Yahweh, saudara. Dalam konteks Rut mengasihi mertuanya, kalau saudara sudah bisa melakukan hal ini, mengasihi mertua, mengasihi keluarga, mengasihi sesama, Tuhan melihat apa yang kita perbuat, saudara. Tanpa sadar, tanpa saudara meminta, Tuhan akan memberkati kita, saudara. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, melalui pelajaran kita pada pagi hari ini, yuk kita tiru Rut yang luar biasa, mengalami perjumpaan dengan Elohim, sehingga kehidupan dari Rut yang dari orang biasa, dari bangsa yang terkutuk, bisa diubahkan oleh Bapak Yahweh. Rut bisa diubahkan, kita pun di sini bisa diubahkan, asal kita mau, saudara. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.